Assalamualaikum sahabat semua. Kisah kali ini datang dari seseorang yang sebut saja bernama Rian. Bersama ayah dan dua orang temannya, Rian pergi ke pelosok hutan untuk mendulang emas. Medannya berat, jalurnya licin, dan suara hutan seakan tak pernah berhenti. Tapi ternyata, kesulitan terbesar bukan hanya soal alam. Karena di tengah kegiatan mendulang itu, Rian dan temannya mengalami kejadian ganjil yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah kejadian yang hampir saja merenggut nyawa temannya malam itu. Simak baik-baik. Inilah kisah mistis Rian tentang hutan yang menyimpan rahasia lebih gelap. Nama saya Rian dan saya tinggal di Kalimantan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2012, tidak lama setelah saya lulus dari sekolah menengah pertama. Pada saat itu, ayah mengajak saya untuk pergi ke hulu sungai untuk mendulang emas, sebuah wilayah yang letaknya sangat jauh dari permukiman terakhir. Dari kampung yang menjadi titik keberangkatan, jaraknya hampir mencapai 100 kilometer. Wilayah tersebut tidak dapat dicapai sepenuhnya dengan kendaraan. Beberapa bagian jalan hanya dapat dilewati dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu kecil. Tujuan kami saat itu adalah sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jeruk. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik penambangan tradisional yang hanya dihuni sementara oleh para pendulang emas. Untuk mencapainya, kendaraan hanya bisa digunakan hingga batas tertentu. Kemudian perjalanan harus dilanjutkan dengan menyusuri sungai menggunakan perahu. Kami berangkat berempat, saya, ayah, serta dua teman saya bernama Ril dan Roni. Bagi saya yang baru menginjak usia remaja, kegiatan mendulang emas merupakan pengalaman baru sekaligus sesuatu yang terasa asing. Saya belum pernah ikut ayah pergi sejauh itu, apalagi menuju hulu sungai yang oleh para penambang tua sering digambarkan sebagai wilayah yang sunyi dan penuh risiko. Kami berangkat pukul 8 pagi dan tiba di kampung Muara Mara sekitar pukul 4 sore. Karena sudah terlalu larut untuk melanjutkan perjalanan, kami memutuskan bermalam di sana. Keesokan paginya, tepat pukul 8, kami kembali melanjutkan perjalanan memasuki jalur hutan yang lebih dalam. Perjalanan sejauh 100 km itu penuh rintangan. Jalan yang kami lalui licin, becek, dan di beberapa titik dipenuhi lintah yang menempel tanpa terasa pada kaki. Tidak semua orang sanggup melewati jalur tersebut. Hanya mereka yang sudah terbiasa dengan medan hutan yang dapat bertahan. Ketika kami akhirnya mencapai lokasi yang dituju, beberapa penambang yang telah lebih dahulu bekerja di sana menyambut kami dengan sikap hangat, namun secukupnya. Di tempat seperti itu, orang saling menerima semata-mata karena kesamaan nasib dan pekerjaan. Kami mulai bekerja pada hari pertama dan memperoleh hasil sekitar 10 gram emas. Lokasi penambangan berada di lereng bawah gunung, tepat di dekat aliran sungai. Tempat material batu bercampur tanah dan pasir. Menurut para penambang, emas akan terus menyusut ke bagian yang lebih rendah seiring berjalannya waktu karena sifatnya yang berat. Oleh sebab itu, sebagian besar penambang mencari celah bebatuan besar untuk menemukan butiran emas yang tertahan di sana. Sebelum mulai bekerja secara penuh, kami membangun sebuah pondok sederhana. Hanya dalam 1 hari, pondok itu selesai dan kami dapat memulai aktivitas berikutnya. Di lokasi tersebut terdapat beberapa kelompok penambang lain, namun kami tidak benar-benar saling mengenal. Meski demikian, hubungan sosial tetap terjalin sebatas rasa kemanusiaan dan kebutuhan untuk saling menjaga. Di antara para penambang, saya berkenalan dengan seorang pria bernama Apan.
Usianya sekitar pertengahan 20-an, jauh lebih tua dibandingkan saya. Ia sudah lama bekerja di hutan dan terlihat lebih matang serta berpengalaman. Kami cukup cepat akrab karena sering bekerja pada area yang berdekatan. Namun di dekat area sungai, terdapat sebuah pohon besar yang dikenal sebagai pohon kayu ara. Pohon itu berdiri di pinggir sungai dan menjadi perbincangan semua penambang. Tidak ada seorang pun yang berani menggali atau bekerja di bawah pohon tersebut. Alasannya sederhana namun penuh tanda tanya. Pohon itu dianggap angker. Teman saya, Apan, pada akhirnya memutuskan untuk bekerja di bawah pohon kayu ara itu. Padahal sebelumnya ia telah diperingatkan oleh beberapa penambang yang berada di sekitar lokasi. Mereka berkata, "Jangan mengerjakan bagian itu, nanti kamu mendapat masalah. Pohon itu tidak boleh diganggu." Tidak ada satupun penambang, baik yang baru maupun yang sudah lama bekerja di sana, yang berani mengganggu tanah di bawah pohon tersebut, termasuk kami. Pohon kayu ara itu memang dianggap sebagai tempat yang memiliki kekuatan mistis. Para penambang sering mengaku melihat penampakan di bawahnya, sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan bentuknya, tetapi cukup membuat siapapun menghindari lokasi itu. Namun, Apan tampaknya tidak mempedulikan peringatan tersebut. Dengan sikap yang terkesan acuh, ia langsung menggali di wilayah yang selama ini dianggap terlarang. Hasil yang ia dapatkan benar-benar mengejutkan. Pada hari pertama ia bekerja di bawah pohon itu, ia memperoleh sekitar 30 gram emas dalam satu hari. Kabar tersebut cepat menyebar dan para penambang lain sempat gempar karena hasil sebanyak itu jarang terjadi. Apan terlihat sangat senang. Namun, keadaan berubah pada keesokan harinya. Apan mulai merasa tidak enak badan. Ia bercerita kepada saya bahwa tubuhnya terasa demam, dan malam sebelumnya ia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, lokasi yang ia gali berubah seperti sebuah istana gaib yang berada tepat di bawah pohon kayu ara itu. Ia berkata bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Ia benar-benar berada di dalam bangunan misterius tersebut. Sejak mimpi itu, kondisi fisiknya semakin menurun. Meskipun ia masih terlihat kuat secara fisik, ia terus mengeluh bahwa perasaannya tidak enak. Keesokan harinya saya menjenguknya di pondok tempat ia beristirahat. Keadaannya tidak membaik. Pada hari kedua, ia bahkan mulai menghindari percakapan dan tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Memasuki hari ketiga, suasana di area penambangan berubah menjadi tegang. Ketika saya mendekati pondoknya, saya melihat banyak orang sudah berkumpul di depan pintu. Saya tidak mengerti apa yang terjadi hingga seseorang mengatakan bahwa Apan telah meninggal. 3 hari sejak ia mulai menggali di bawah pohon kayu ara itu, dan ia meninggal secepat itu. Setelah kabar tersebut menyebar, seluruh aktivitas penambangan di wilayah itu berhenti total. Tidak ada satupun yang berani melanjutkan pekerjaan. Keyakinan yang beredar di antara para penambang sangat jelas. Apan meninggal karena ia melanggar adat dan bekerja di tempat terlarang itu. Apan bekerja sendirian di lokasi tersebut. Meskipun ia memiliki teman yang berasal dari daerah yang sama, temannya itu menolak untuk ikut menggali karena takut dengan reputasi pohon ara tersebut. Akhirnya, ia menanggung risikonya sendiri. Setelah kematiannya, para penambang berkumpul untuk berunding. Mereka bingung harus membawa jenazah kemana. Jarak ke kampung terdekat lebih dari 100 km, dan tidak ada satupun kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah melalui jalur hutan. Satu-satunya kendaraan yang ada hanyalah motor trail, itu pun tidak banyak.
Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk tetap membawa jenazah pulang menggunakan motor. Satu-satunya orang yang berani melakukannya adalah Riman, teman satu daerah yang pondoknya berada di sebelah pondok Apan. Dengan nekat, ia mengikat jenazah Apan di bagian belakang motornya dan berangkat pada pukul 8 malam. Ia pergi sendirian tanpa pengawalan di tengah hujan dan gelapnya hutan. Sementara itu, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lokasi tersebut. Kami memilih berpindah ke lokasi penambangan baru yang berjarak sekitar 50 km dari tempat pertama. Meskipun jaraknya tidak jauh, perjalanan tetap memakan waktu 2 hari karena harus dilakukan melalui sungai menggunakan perahu ketinting setelah terlebih dahulu melewati jalur gunung yang terjal. Sebelum kami mencapai sungai, kami harus menyeberangi sebuah gunung yang cukup tinggi. Setelah menuruni sisi lainnya, barulah kami tiba di tepi sungai tempat perahu kami berada. Seluruh barang bawaan kami angkut perlahan-lahan menuju perahu tersebut. Karena perjalanan memerlukan waktu yang panjang dan sering kali terhenti oleh kondisi alam, kami membangun sebuah pondok persinggahan di jalur itu. Pondok kecil tersebut kami gunakan sebagai tempat bermalam apabila hari sudah terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan. Malam itu, kami tiba di pos pertama dan memutuskan untuk bermalam di sana. Sekitar pukul 6 sore, saya sedang membakar ikan di bawah pondok, sedangkan ayah duduk di bagian atas sambil mengawasi keadaan sekitar. Suasana hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara serangga dan desir angin yang lewat di antara pepohonan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras, jeritan yang sangat jelas, terdengar seperti suara manusia yang memanggil dari kejauhan. Suara itu memecah sunyi hutan dan bergema ke segala arah. Saya terkejut dan spontan meloncat berdiri. Ayah pun segera turun dari tempat duduknya dan melihat sekeliling dengan pandangan waspada. Ia kemudian meniupkan sesuatu, sebuah kebiasaan yang saya ketahui sebagai salah satu cara mengusir gangguan gaib. Seketika, suara teriakan itu hilang begitu saja. Hanya keheningan yang tersisa. Namun entah mengapa keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada suara teriakannya. Saya merasa ketakutan dan duduk kembali dengan gemetar. Ayah berkata dengan nada tegas, "Jangan pergi kemana-mana dulu. Kalau nanti kukatakan untuk jalan, barulah kita jalan. Kita bertahan di sini saja malam ini. Hutan yang satu ini berbeda." Kami akhirnya memutuskan untuk tetap bermalam di pondok tersebut. Keesokan paginya setelah suasana dirasa aman, kami melanjutkan perjalanan menuju sungai dan membawa barang-barang turun ke perahu. Kami berempat kembali mengangkut barang selama 2 hari penuh hingga akhirnya tiba kembali di lokasi persinggahan berikutnya. Namun ketika kami harus kembali ke perahu untuk membawa muatan kedua, hari sudah mulai gelap. Hanya 3 orang dari kami yang melanjutkan perjalanan, saya, Ril, dan Roni. Karena ayah masih menunggu di pos pertama. Berperahu pada malam hari mustahil dilakukan. Alur sungai yang sempit dan gelap bisa membawa bencana. Karena itu, kami bertiga terpaksa membangun pondok darurat di tepi sungai Mahakam, di atas pasir lembut yang menghadap aliran air. Setelah pondok selesai, kami menarik perahu ke atas pasir agar aman dari arus sungai. Hari sudah gelap dan kami memilih masuk ke pondok untuk beristirahat. Saat teman kami yang terakhir masuk ke dalam pondok, tiba-tiba terdengar suara bantingan keras. Ia menjerit tertahan sambil memegang kepalanya. Ketika kami menyalakan lampu, terlihat benjolan besar di pelipisnya, dan sebuah batu berukuran cukup besar tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri.
Teman saya itu langsung menuduh kami berdua telah melemparnya. Ia marah besar karena baginya tidak masuk akal jika batu sebesar itu bisa menimpanya secara tidak sengaja. "Siapa yang melempar aku? Jangan bercanda. Kepala aku benjol begini," katanya dengan suara tinggi. Saya dan satu teman lainnya berusaha menjelaskan, "Kami tidak melemparmu. Untuk apa kami melempar teman sendiri di dalam hutan seperti ini?" Ia tidak percaya. "Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kita hanya bertiga di sini." Saya sampai bersumpah bahwa saya tidak melakukannya. Tidak ada gunanya bercanda seperti itu di tengah hutan. Namun ia tetap kesal dan terus mempertanyakan bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa tiba-tiba mengenai kepala seseorang tanpa pelaku yang terlihat. Setelah ketegangan di dalam pondok, kami bertiga memutuskan untuk keluar dan memastikan keadaan di luar. Senja baru saja berubah menjadi gelap dan hanya cahaya tipis dari lampu kecil yang membantu kami melihat sekitar. Saat kami melangkah keluar, kami tertegun oleh apa yang tampak di hadapan kami. Perahu yang sebelumnya kami tarik ke atas pasir kini terlihat bergerak sendiri. Tubuhnya bergoyang naik turun, seperti sedang dinaiki seseorang. Gerakannya tidak pelan. Perahu itu berguncang dengan ritme yang teratur. Kami bertiga hanya berdiri terpaku menyaksikan perahu itu diguncang terus-menerus. Tidak ada satupun dari kami yang berani mengeluarkan suara, apalagi menegur. Kami mengerti sepenuhnya bahwa yang sedang bermain dengan perahu itu bukan manusia. Kami diam membisu sampai waktu terasa berlalu sangat lama. Tidak ada satupun yang berani berbicara tentang kejadian itu sampai fajar menyingsing. Seolah kami semua mencoba menolak kenyataan bahwa kami baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun ketika pagi datang, pertanyaan tetap muncul. "Tadi itu makhluk apa?" tanya salah satu dari kami. Saya menarik napas panjang, mencoba menghilangkan bayangan yang masih menancap dalam pikiran saya. Makhluk itu duduk di atas perahu, mengayun perahu seperti sedang bermain. Tubuhnya hitam, hanya satu sosok, dan yang paling jelas terlihat adalah bulu-bulunya, panjang dan acak-acakan. Setelah kejadian itu, salah satu teman kami mulai jatuh sakit. Badannya demam dan menggigil seperti orang yang meriang. Malam itu, ia duduk termenung di pinggir pondok, tatapannya kosong. Saat saya selesai mandi sore itu, saya kembali dan melihat teman saya yang bernama Ril bersikap aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tidak merespons ketika dipanggil. Ketika saya mencoba memegang tangannya, jari-jarinya kaku dan sulit dibuka. Badannya seperti membeku. Saat itulah kami sadar ia kerasukan. Kami panik. Kami dudukan ia di lantai pondok sambil mencoba menanyakan apa yang terjadi. Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya hilang. Hanya isyarat yang ia berikan, gerakan tangan yang tampak seperti perintah. Ia mengisyaratkan sesuatu yang pada akhirnya kami pahami. Ia meminta telur. Melalui gerakan tangan, ia seperti menyampaikan pesan marah. "Kalian berani masuk ke wilayahku tanpa izin." Tidak ada yang berani membantah. Kami segera mengambil telur yang memang selalu kami bawa ketika masuk hutan, bukan untuk dimakan, tetapi sebagai alat penawar jika terjadi gangguan gaib. Bersama telur, kami mengambil beras kuning. Kami letakkan semuanya di atas air sebagai sesaji, lalu menghanyutkannya. Tidak lama setelah itu, tubuh Ril mereda. Nafasnya kembali normal. Matanya memejam sejenak. Kemudian ia membuka mata dengan kebingungan. Ia sama sekali tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Ia terlihat seperti orang yang baru bangun.
tanpa sadar bahwa ia baru saja dirasuki. Setelah ia merasa pulih, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi penambangan berikutnya. Kami berempat naik perahu dan tiba di titik baru untuk membangun pondok kedua. Jarak antara pondok kami dan pondok mereka hanya sekitar 10 meter. Saya tidur bersama ayah di pondok sebelah kanan, sementara Ril dan satu teman lainnya tidur di pondok sebelah kiri. Namun di lokasi baru ini, emas yang kami dapatkan jauh lebih sedikit. Karena itu, ayah mencoba melakukan sebuah ritual mistis untuk memanggil roh penjaga wilayah itu agar menunjukkan tempat yang lebih kaya emas. Ia mengambil telur yang tersisa dan meletakkannya di atas sebuah ancak kecil di dekat pondok. Setelah itu ia melakukan ritual sawai, ritual pemanggilan roh-roh penjaga tanah. Setelah ayah menyelesaikan ritual sawai, ia menyebut nama-nama roh penjaga tanah sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Ritual itu dilakukan menjelang sore ketika cahaya matahari mulai meredup dan hutan perlahan diselimuti bayangan. Inti dari pemanggilan itu sederhana namun syarat risiko. Kami meminta agar emas di wilayah tersebut dikumpulkan oleh alam gaib dan ditunjukkan tempatnya kepada kami melalui pertanda. Dengan kata lain, kami memohon bantuan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Malam harinya, tepat sekitar tengah malam, gangguan itu mulai terasa. Pondok tempat ritual dilakukan berada sangat dekat dengan pondok tempat Rian beristirahat. Dari dalam pondok, saya mendengar suara lirih yang penuh kesakitan. Suaranya tertahan. Ketika saya keluar, tubuh Rian tampak menggigil hebat. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia tidak mengeluh panjang, hanya memegangi perut dan dadanya sambil terus merintih. Tidak lama kemudian ia kembali diam meski tubuhnya masih bergetar. Keesokan paginya kondisinya belum membaik. Wajahnya semakin pucat. Ia berkata dengan suara lemah, "Tadi malam banyak sekali orang berkumpul di sini, tepat di dekat pondokku. Mereka berdiri di sekelilingku." Ia kemudian bertanya kepada ayah saya, "Apa yang kita pasang di situ, Om? Mengapa tadi malam banyak sekali orang datang?" Ayah menjawab dengan tenang, "Itu sesajen, itu bagian dari sawai. Kita memang memanggil mereka. Jadi wajar jika mereka datang." Mendengar itu, saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Jika benar roh-roh itu datang, berarti mereka berada di sekitar kami sepanjang malam, mengamati kami, mengitari pondok, mungkin bahkan melewati tempat kami tidur. Kami tetap mencoba bekerja selama 3 hari berikutnya, tetapi kesehatan Rian semakin memburuk. Demamnya tidak turun, tubuhnya semakin menggigil, dan ia sering memegangi dada seperti sulit bernapas. Akhirnya ia memohon kepada kami, "Tolong antar aku pulang. Aku tidak sanggup lagi berada di sini. Badanku tidak kuat menerima hawa dari tempat ini. Aku sudah terlalu lemah." Saat kami membantunya berdiri, saya melihat warna kulitnya sudah berubah menjadi putih pucat, seperti kehilangan darah. Tatapan matanya kosong dan langkahnya terhuyung-huyung. Keadaannya membuat kami takut ia akan menyusul nasib Apan. Karena itu kami memutuskan berhenti menambang. Kami pulang menggunakan perahu, meninggalkan lokasi itu pada pukul 2 siang. Ketika matahari mulai tenggelam dan kami memasuki alur sungai yang sempit, sekitar 5 meter lebarnya, kami melihat banyak ikan besar berenang dekat permukaan. Melihat itu, saya berinisiatif memasang pukat untuk membawa pulang sedikit persediaan. Namun, sementara saya sibuk menangkap ikan, Rian semakin merosot kondisinya. Ia tidak lagi mampu berbicara dengan jelas. Nafasnya berat dan pendek.
Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara hampir tidak terdengar, "Ayo pulang, jangan berhenti lagi. Aku sudah tidak kuat. Kalau aku mati di sini, kamu yang akan susah membawa mayatku." Mendengar ucapan Rian yang hampir tidak mampu berbicara, saya terkejut. Kata-katanya membuat saya tersadar bahwa jika sesuatu terjadi padanya di tempat itu, kamilah yang akan menanggung akibatnya. Pikiran itu membuat kami segera mengambil keputusan untuk menghentikan semua aktivitas dan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Saat itu Rian duduk di bagian tengah perahu dengan kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya terkulai dan napasnya semakin pendek. Saya berada di bagian depan perahu untuk menjaga keseimbangan dan melihat arah arus sungai. Sementara itu, arus sungai menjadi semakin deras, menuntut kami tetap fokus agar tidak terbalik. Namun kondisi Rian terus memburuk. Setiap menit tubuhnya tampak semakin lemah, seperti napasnya akan hilang sewaktu-waktu. Kami mulai sadar bahwa ini bukan lagi penyakit biasa. Saya segera memberitahu ayah bahwa keadaan Rian semakin parah dan memintanya memeriksa kondisi tersebut. Ayah kemudian mengambil air sungai dan membacakan doa di atasnya. Sebuah cara yang umum digunakan oleh orang-orang tua kampung ketika menghadapi penyakit yang dianggap tidak wajar. Ia lalu menyuruh Rian meminum sebagian air tersebut dan mengusapkan sisanya ke wajah serta kepalanya. Hasilnya terjadi begitu cepat. Tidak sampai 1 menit setelah meminumnya, kondisi Rian berubah drastis. Pernapasannya kembali normal, matanya menjadi lebih jernih, dan kelemahan di tubuhnya seperti hilang begitu saja. Ia tampak pulih seketika. Ketika perjalanan sudah berada di pertengahan, ayah mempertimbangkan apakah kami sebaiknya kembali ke lokasi penambangan atau meneruskan perjalanan pulang. Rian, yang sadar bahwa ia sudah terlanjur dibawa pulang, meminta agar kami melanjutkan saja. Dengan mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi, kami sepakat untuk tidak kembali ke lokasi tersebut. Kami yakin jika ayah terlambat menyadari kondisi Rian, mungkin hari itu ia sudah tidak selamat. Barulah setelah beberapa waktu kami memahami penyebab gangguan yang menimpanya. Rian mengalami gangguan dari makhluk halus sejak kejadian lemparan batu pada malam pertama, ditambah lagi dengan kehadiran makhluk yang datang melalui ritual sawai yang dilakukan ayah. Rian memang memiliki aura yang lemah, sesuatu yang dalam istilah kampung disebut lemah bulu, yaitu kondisi seseorang yang lebih mudah diganggu makhluk halus karena tidak memiliki penolak batin yang kuat. Sejak awal tanda-tandanya sudah terlihat. Bahkan sebelum mencapai pondok pertama, saya melihat sendiri ada sebuah batu besar dilempar dari tepi sungai ke arah perahu kami. Saat itu tidak ada satupun orang di sana, tetapi batu itu meleset. Ayah mengatakan bahwa jika batu itu mengenai kami, maka nyawa kami mungkin sudah melayang saat itu juga. Dari perhitungan kasar, hasil penambangan dari lokasi pertama dan kedua berjumlah sekitar 40 gram emas. Tidak terlalu banyak, mengingat risiko besar yang kami hadapi selama berada di sana. Menurut pengamatan saya, tidak ada perubahan yang berarti pada jumlah emas setelah ayah melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Sekilas memang tampak kami memperoleh lebih banyak, namun ketika ditimbang secara keseluruhan, hasilnya hanya sekitar 40 gram. Artinya tidak ada peningkatan yang signifikan. Sementara itu, justru Rian yang hampir menjadi korban dari serangkaian gangguan gaib di hutan itu. Setelah tiba di kampung, saya sempat mengajak Rian untuk kembali menambang. Namun ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi. Ia mengaku tidak kuat, baik secara fisik maupun batin.
Saya kemudian memberitahu ayah mengenai penolakannya. Ayah memutuskan bahwa jika demikian, maka hanya kami berdua yang akan kembali ke lokasi tersebut. Karena tampaknya hanya kami berdua yang masih mampu bertahan. Teman kami yang lain juga tidak bersedia ikut kembali. Dengan demikian, diputuskan bahwa perjalanan berikutnya hanya akan dilakukan oleh saya dan ayah. Kami berangkat menuju lokasi pertama, tempat di mana Apan meninggal dan di mana pohon ara besar itu berdiri. Keesokan paginya, tepat pukul 8, kami mulai bergerak. Perjalanan hingga tiba kembali di kampung Muara Mara memakan waktu sekitar 8 jam, dan kami memilih bermalam di sana. Saat malam tiba, ayah sempat bertanya, apakah saya takut jika hanya berdua dengannya. Ia menegaskan bahwa selama ia tidak takut, saya juga tidak perlu takut. Saya mengiyakan, dan akhirnya kami sepakat melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Ketika kami tiba di lokasi pertama, pondok yang pernah kami bangun masih berdiri utuh. Ayah mengatakan bahwa setelah kami sampai di sana, ia berencana untuk mencoba berinteraksi dengan makhluk halus penjaga wilayah itu. Makhluk yang diduga telah merenggut nyawa Apan. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab kematiannya secara lebih jelas. Setelah memarkir motor di ujung jalan setapak, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sekitar 1 jam melintasi hutan, saya mulai tertinggal jauh di belakang ayah. Dalam perjalanan hutan seperti itu, jarak yang berjauhan merupakan hal biasa. Terkadang seseorang sampai jauh lebih dulu, lalu menunggu anggota kelompok lainnya menyusul. Saat jarak kami semakin renggang, penglihatan saya mulai kabur. Udara terasa berat dan langkah saya melambat. Tidak lama kemudian, di samping sebuah pohon besar, saya melihat sosok yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Di hadapan saya berdiri makhluk dengan wujud setengah macan, setengah manusia. Tingginya melebihi tinggi manusia biasa. Sosok itu berdiri tegap di sisi batang pohon, menghadap lurus ke arah saya. Tubuh saya langsung melemas. Lutut saya kehilangan kekuatan, membuat saya terduduk di tanah. Saking terkejutnya, saya menutup mata dan mencoba mengendalikan napas. Sekitar 5 menit saya memejam, berharap ketika saya membuka mata, makhluk itu sudah hilang. Namun sebelum saya memejam, saya sempat menangkap satu hal. Matanya menyala, sorotnya seperti ingin menerkam. Tatapan itu terarah tepat kepada saya, dingin dan mematikan. Ketika akhirnya saya berani membuka mata, sosok itu memang sudah tidak ada, tetapi bayangannya masih terasa begitu kuat. Dengan langkah gemetar tetapi berusaha tetap waras, saya melanjutkan perjalanan hingga sampai di pondok. Di sana saya menceritakan semuanya kepada ayah. Setelah mendengar itu, ayah mengatakan bahwa ia akan mencoba melakukan komunikasi dengan para penunggu tempat itu. Malam itu ayah menyiapkan seluruh perlengkapan ritual yang dibutuhkan. Di dekat pohon kayu ara, ia meletakkan sesaji berupa nasi 7 warna, beberapa telur ayam kampung, beras kuning, dan dupa. Semua bahan itu disusun rapi di atas sebuah ancak kecil yang kami buat dari anyaman bambu. Udara malam terasa lebih pekat daripada biasanya, dan hutan seakan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Ayah menanyakan, apakah saya ingin ikut serta menyaksikan ritual tersebut. Saya memutuskan ikut, meski hati saya diliputi rasa cemas. Saya berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan seluruh proses dengan penuh kewaspadaan. Ketika ayah mulai melakukan komunikasi, suasana di sekitar berubah. Udara menjadi lebih dingin, api dupa bergoyang,
padahal tidak ada angin yang bertiup. Perlahan-lahan ayah mulai berbicara dengan nada berbeda, menjawab sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Dari komunikasi itu terungkap sebuah fakta yang tidak pernah kami duga. Pohon ara besar itu ternyata merupakan peninggalan dari masyarakat adat lama yang pernah mendiami wilayah tersebut. Dulu, pohon itu dijadikan tempat ritual dan bahkan dijadikan kuburan bagi bayi yang meninggal saat dilahirkan. Batang pohon itu dibelah menjadi sebuah kotak besar, kemudian bayi yang meninggal diletakkan di dalamnya sebelum ditutup kembali oleh kulit kayu. Pohon itu tumbuh besar bersama kematian yang disimpannya. Melalui perantara ayah, roh penjaga wilayah itu menyampaikan keluhannya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memberikan teguran kepada Apan melalui mimpi agar tidak bekerja di bawah pohon itu. Namun teguran itu diabaikan. Karena pelanggaran itu, ia menyatakan bahwa ia telah mengambil nyawa Apan sebagai bentuk hukuman. Roh itu menegaskan bahwa pohon tersebut adalah tempat sakral yang keberadaannya sudah dijaga sejak masa nenek moyang mereka, dan kedatangan para penambang dianggap mengusik tempat tersebut. Ayah kemudian menyampaikan permintaan maaf atas tindakan para penambang. Ia menegaskan bahwa kami tidak bermaksud merusak tempat tersebut dan bersedia memenuhi permintaan apapun agar tidak terjadi gangguan lagi. Roh penjaga itu memberikan syarat agar wilayah itu aman untuk ditinggali dan tidak ada lagi korban. Para penambang diminta menyediakan kepala kambing dan ayam hitam, lalu memotongnya di bawah pohon ara dan menaburkan darahnya sebagai bentuk perjanjian. Keesokan paginya, ayah mengumpulkan seluruh para penambang. Ia menyampaikan isi komunikasi tersebut dan menegaskan bahwa jika mereka ingin bekerja dengan selamat, syarat itu harus dipenuhi. Semua orang sepakat untuk mengikuti ritual tersebut. Ketika saya menanyakan apakah bayi yang dikubur itu dikebumikan di tanah atau di batang pohon, ayah menjelaskan bahwa menurut roh penjaga, bayi itu memang dikubur di dalam batang pohon. Karena itu, pohon tersebut menjadi sangat angker. Ada nyawa yang tertanam di dalamnya. Hingga kini, tidak ada seorang pun yang berani bekerja di dekat pohon ara tersebut. Tempat itu tetap ditinggalkan dan dianggap sebagai wilayah larangan. Tentang harta peninggalan Apan, emas yang ia dapatkan sehari sebelumnya, semuanya diserahkan kembali kepada keluarganya. Tidak ada yang mengambil sedikit pun. Para penambang menghormati bahwa itu adalah hak almarhum. Dari komunikasi itu pula saya mengetahui bahwa kawasan itu dulunya merupakan perkampungan tua dari masa kerajaan Dayak. Masyarakat Dayak pada masa itu sering berpindah tempat mengikuti kesuburan tanah. Jika tanah tidak lagi subur, mereka pindah ke lokasi baru. Sisa-sisa perkampungan itulah yang kini berubah menjadi hutan angker. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.